Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Lutfia dari Prodi PBA Unit 1 Semester 1. Saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang terdapat di mata kuliah Tauhid dan Adab dengan dosen pengampu Bapak Yustizar MPDI. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian Tauhid. Tauhid adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifatnya. Baiklah, selanjutnya Tauhid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Tauhid dalam pengenalan dan penetapan dinamakan dengan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma wa Sifat. Yang kedua, Tauhid dalam tujuan dan permohonan dinamakan dengan Tauhid Uluhiyah dan Ibadah. Nah, hakikat dari Tauhid ini sendiri adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainnya tanpa sebab ataupun perantara. Seseorang melihat yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang berbahaya, dan semisalnya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid memiliki nama-nama lain. Jadi nama-nama lain ilmu tauhid itu, yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu usuluddin, yang ketiga ilmu qaid atau ilmu akidah, yang keempat ilmu ma'rifah, yang kelima teologi Islam, yang keenam fikih al-akbar, yang ketujuh ilmu hakikat, yang kedelapan ilmu sifat 20, dan yang kesembilan ilmu filsafat Islam. Masuk ke manfaat mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid memiliki manfaat. Yang pertama, menjalankan tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, mendapatkan surga. Yang ketiga, diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Yang keempat, syarat diterimanya amalan. Yang kelima, jauh dari dosa besar. Dan yang keenam, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah percaya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam semesta yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah, disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja, dan tidak mengalihkannya kepada yang selainnya. Yang ketiga, asma wa sifat, yaitu percaya kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara utuh, tanpa menyamakannya dengan sifat dan nama manusia. Materi yang ketiga, tujuan penciptaan alam semesta menurut kajian tauhid. Kajian ayat suci Al-Quran tentang tauhid dan ciptaan Allah. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena atau kalam, al-kalam. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya, ayat-ayat yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini adalah Quran Surah Al-Hud ayat 7, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, dan Quran Surat Al-Fussilat ayat 9-12. Nah, tujuan dari penciptaan alam semesta. Yang pertama, sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam semesta diciptakan untuk manusia. Yang ketiga, agar kita yakin adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar manusia mengetahui, mengenal, dan memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar manusia mengetahui kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Mentauhidkan Allah dalam setiap perbuatan tauhid adalah meyakini keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, serta meyakini Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya.
Contoh tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki. Yang ketiga, percaya bahwa Allah yang mengatur segala urusan di dunia. Yang keempat, percaya bahwa hanya Allah tempat untuk meminta. Yang kelima, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk yang lainnya. Nah, meningkatkan sikap tauhid dalam diri. Hal yang menjadi dasar dari keberagaman kita adalah membangun sikap tauhid. Karena apa? Karena itu merupakan dasar utama agama Islam. Maka salah satunya kita harus mantap dalam bidang akidah Islam. Kita harus bisa dalam bidang akidah Islam. Dan elemen yang paling substansial dalam akidah Islam adalah tauhid ataupun mengesahkan Allah. Jadi, ketauhidan dalam diri seseorang akan menjadi kunci penting dalam aktivitas keberagamannya. Cara menghindari diri dari perbuatan syirik. Nah, yang pertama itu caranya ikhlas kita dalam berbuat. Yang kedua, yakin adanya balasan Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Materi yang kelima ini mengenai iman. Ya, baiklah kita bahas yang pertama itu pengertian dari iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, atau sering kita sebut dengan rukun iman. Iman yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Hal-hal yang dapat membatalkan iman. Yang pertama syirik, yang kedua nifak atau biasa disebut dengan munafik, yang ketiga kufur, yang keempat mempercayai tahayul, yang kelima mempercayai sihir, dan yang terakhir murtad. Nah, solusi untuk mengatasi batalnya iman yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah solusi ada cara memelihara iman. Yang pertama memperbaiki sholat. Yang kedua memperbanyak zikir. Yang ketiga mentadabburi Al-Quran. Dan yang terakhir istiqomah dalam ibadah. Selanjutnya kita masuki materi yang keenam mengenai penjabaran surah An-Nahl ayat 36. Tafsir surah An-Nahl ayat 36 membahas tentang tujuan penciptaan Rasulullah, makna menjauhi tauhid, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan orang-orang yang sesat. Nah, tujuan dari penciptaan Rasulullah adalah dalam surah An-Nahl ayat 36 dijelaskan bahwa tujuan diutusnya Rasul yaitu sebagai petunjuk dan penerang jalan keselamatan manusia, serta memberi peringatan dari jalan-jalan kesesatan dan kehancuran. Selanjutnya itu makna jauhilah taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa taghut itu adalah syaitan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa taghut itu sangat banyak, akan tetapi pembesarnya ada 5, yaitu yang pertama, setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, penguasa zalim yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang kelima, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadatan tersebut. Ada 4 hal yang dapat membuat seorang hamba mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama sabar dalam ujian, yang kedua bersyukur ketika diberi nikmat, ketiga pemaaf, yang keempat bertaubat atas kezaliman. Selanjutnya orang-orang yang sesat. Ciri-ciri orang yang sesat itu mengingkari salah satu rukun iman, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, mengingkari kebenaran Al-Quran. Materi yang terakhir mengenai syahadat.
Makna syahadat pertama, la ilaha illallah. Secara bahasa, syahadat berarti kesaksian atau bersaksi. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu beriktikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya. Rukun dan syarat syahadat. Rukun syahadat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yaitu an-nafyu atau peniadaan, yaitu la ilaha. Yang kedua al-isbat atau penetapan, yaitu ilallah. Yang kedua, rukun syahadat yang Muhammad Rasulullah. Syahadat ini mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu dan wa rasuluhu. Selanjutnya, syarat dari syahadat. Syarat syahadat yang la ilaha illallah secara global memiliki 7 syarat. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, yang keempat inqiyad atau patuh, yang kelima ikhlas, yang keenam siddiq, yang ketujuh mahabbah. Selanjutnya syarat syahadat yang anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, mengakui kerasulannya dan meyakininya dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat, mencintainya dan membenarkannya. Demikianlah penjelasan dari materi-materi yang ada di mata kuliah Tauhid dan Adab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.